Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 4 Juli 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang dua kisah ini. Pertama, seorang kepala rumah ibadat yang meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Kedua, seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan pendarahan. Dua kisah ini memberikan gambaran pada kita tentang sikap iman mereka yang sungguh percaya pada Yesus. Mereka percaya Yesus berkuasa atas penyakit dan kehidupan mereka. Iman kepada Yesus dinyatakan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Mereka sungguh beriman kepada Kristus, sungguh percaya. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup, kata kepala rumah ibadat. Dia hanya mengatakan, "Yesus, datanglah ke rumah saya dan letakkanlah tanganmu di atas kepala dan pastilah itu pasti akan hidup." Atau apa yang diungkapkan oleh wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Bayangkan, asal ku jamah jubahnya, penyakitnya, pendarahannya akan sembuh. Dan bagi saya itulah iman. Selalu punya keyakinan bahwa Tuhan akan membantu dan menolong dengan cara Tuhan. Tidak perlu membutuhkan Tuhan mengatakan banyak hal, tapi asal jamah jubahnya atau meletakkan tangan di atas kepalanya, pasti akan sembuh. Saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan mendasar untuk kita bila mendengarkan kisah Injil hari ini. Bagaimana iman kita pada Kristus? Adakah kita sungguh percaya pada kuasa Kristus? Atau kita belum sungguh beriman? Atau masih ragu-ragu pada kuasa Kristus? Kisah Injil hari ini hendaknya memberikan kesadaran baru bagi kita yang masih ragu, masih belum yakin akan kuasa Kristus. Kedua orang yang percaya pada Kristus mendapatkan berkat yang berlimpah, kesembuhan. Pengalaman iman ini hendaknya membuat kita tidak ragu lagi, tapi makin percaya. Beriman itu harus ditunjukkan dengan sikap, hidup, dan usaha kita. Itulah yang ditunjukkan oleh perempuan yang pendarahan. Dia tidak hanya percaya tapi melakukan tindakan. "Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Saudaraku terkasih, dalam situasi yang sulit yang dialami oleh kepala rumah ibadat dan wanita yang pendarahan, mereka memilih untuk datang pada Yesus. Pilihan itu tentu didasari keyakinan Yesus akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Saya selalu mengatakan, hidup kita itu tidak terlepas dari persoalan, baik itu yang kecil maupun yang besar. Dan kadang membuat kita bimbang, ragu, putus asa, kecewa.
Pada saat kita mengalami tantangan persoalan itu, kita pun bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Hari ini kita mendapat jawaban dari penginjil Matius. Masih ada Yesus yang peduli, Yesus yang sayang dengan kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah iman, kepercayaan bahwa Dia mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Saudaraku terkasih, kalau kita mengatakan kita beriman, itu berarti kita percaya bahkan dalam ketidakjelasan hidup ini, dalam kabutnya hidup ini, tetap yakin bahwa ada Dia, yakni Yesus, yang membantu dan menolong kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.